Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar kan? Masih ingat video ibu yang kemarin? Tentang apa? Ya, tentang menjelaskan menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengaitkan isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan mempelajari yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Balad ayat 153 tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke materi ya. Materi pertama, keterkaitan isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Balad ayat 153. Yang pertama, tujuan hidup manusia diantaranya adalah untuk meraih kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Apabila manusia memiliki jalan kebajikan, berarti manusia tersebut akan menuju kebahagiaan. Akan tetapi jalan itu sulit dilalui kecuali bagi orang yang beriman dan bersabar. Sesulit apapun jalan menuju kebajikan, manusia harus tetap berusaha untuk meraihnya. Manusia harus mempunyai sikap pantang menyerah dan optimis bahwa tujuan pasti akan dapat dicapai. Manusia juga perlu bersabar apabila yang diraih belum sesuai dengan harapan. Selanjutnya, dalam menjalani kehidupan untuk meraih jalan kebajikan, seringkali manusia melakukan salah dan dosa. Manusia kadang menjerumuskan diri ke jurang kejahatan dan kehinaan. Yakinlah bahwa Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hamba-hambanya selama hamba tersebut mau bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Kemudian, hendaklah bersikap sabar dalam meraih jalan keridhaan. Jangan sampai merendahkan diri dengan melakukan perbuatan meminta-minta, mencuri, atau korupsi. Akan tetapi, istiqomahlah dalam meraihnya. Dan yang terakhir, bersabar dalam meraih dan lakukan munajat doa melalui perbuatan baik sebagai jalan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk materi selanjutnya, yakni penerapan dari isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, menghadapi setiap masalah atau cobaan hidup dengan senantiasa bersabar dan berdoa dengan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, tetap optimis dan tidak berputus asa apabila menghadapi kesulitan dalam hidup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang ketiga, dalam menjalani kehidupan dan menggapai segala keinginan, manusia dituntut untuk selalu bersabar, bertawakal, berdoa, dan berikhtiar. Yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat direalisasikan dengan mengikhlaskan ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
segera bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Kemudian, tidak merasa bangga diri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu optimis dalam menjalani kehidupan dan tidak berputus asa dalam mengejar ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pantang menyerah dan optimis menghindarkan diri dari jalan kejahatan atau kemaksiatan, dan bersegeralah minta ampun dan bertaubat ketika melakukan kesalahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Yang kedua, sabar dan sholat adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk meraih pertolongan dan kasih sayangnya dalam mencapai kebahagiaan hidup. Sekian materi yang Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.